Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya tentunya yang sudah tidak asing lagi dalam dunia permajelis takliman. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini kita akan berbincang-bincang santai atau ngobrol-ngobrol santai dengan guru besar kita yaitu Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Yahya SPDI. Terkait banyak yang menanyakan sejarah tentang berdirinya Majelis Taklim Al Hikmah ini. Untuk itu di samping saya sudah ada guru kita. Mungkin tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja yuk kita kulik. Inilah sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Kiai kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Lama nih nggak nongol di channel kita nih. Kayaknya sibuk Pak Kiai nih. Iya. Masing-masing punya kesibukannya. Iyalah. Tapi sebelum kita mulai kita ngopi dulu Pak Kiai. Boleh. Biar nggak tegang. Masya Allah. Ngopi dulu Lur. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pada ngopi. Yang belum ngopi. Jadi kalau kita menikmati kopi itu seperti kehidupan. Ada manis, ada pahit, ada tawar. Ya seperti nggak ubahnya seperti kehidupan kita di dunia ini Pak Kiai lah. Betul. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan Pak Kiai bahwa ada di sebagian juga yang bertanya mengenai Majelis Taklim Al Hikmah ini seperti apa. Dan khusus spesial hari ini kita mau ngulik tentang sejarah mengenai berdirinya, terlahirnya, terciptanya dan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga sampai saat ini majelis ini yang konon menurut cerita para orang tua dan guru-guru kita, majelis ini terlahir atau didirikan dari tahun 1977. Betul. Bener Pak Ji? Betul. Subhanallah. Sekarang sudah 2023. Ini majelis masih eksis dan aktif. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya Pak Kiai. Amin ya Allah. Untuk itu seperti apa sih cerita dan sejarahnya? Mungkin langsung saja dah kita berikan waktu kepada Pak Kiai untuk menjelaskan. Tafadhol Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan mukaddimah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya. Shalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk umatnya, pengikut-pengikutnya hingga sampai saat ini. Semoga kita diakui menjadi umat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, pemirsa serta Ustadz Yusuf. Alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih sudah jumpa lagi beberapa bulan. Iya. Kita tidak ngobrol seperti ini lagi. Betul Pak Kiai. Dan ini karunia Allah yang patut kita syukuri, di mana kita tentu saja mengingat napaktilasi para pendahulu kita. Wabil khusus pada saat ini, hari ini saya mau jelaskan sedikit sepengetahuan saya bahwa Majelis Taklim Al Hikmah dulu namanya bukan Al Hikmah, tapi namanya Majelis Taklim Al Jannah. Oh, pada saat itu saya masih kelas 2 SD. Jadi majelis ini Al Hikmah ini pertama kali didirikan namanya adalah Majelis Al Jannah. Al Jannah. Masjid Al Jannah, Majelis Taklim Al Jannah ini dulu saatnya masih RW-nya Bapak lupa saya namanya tadi. Tahun 1977 Pak. 1977. Waktu itu Pak Suryanto pada tahun 1977. Ya. Nah waktu itu Pak Haji itu umur atau kelas berapa itu? Kelas 2, berarti umur 8 tahunan. 2 SD? 2 SD.
Saya umur 8 tahunan itu sudah diajak sama kiai. Namanya Kiai Haji Mas Duri, belajar sama pendirinya. Majelis Taklim ini adalah tokoh ulama sekali baru, namanya Kiai Jamliha. Pendirinya Kiai Jamliha. Itu beliau asalnya dari Banten. Nah, itu beliau itu termasuk pada saat itu lurahnya bernama masih disebut orang Cina Weng. Lurahnya Weng. Pak Weng dipanggil itu ada di Kebantenan. Angkatan, 2 orang angkatan. Seingat saya itu waktu masih zaman saya kelas 2. Kelas 2 SD. Dan saya masih ya umur 8 tahun itu sudah ngaji di Masjid Al-Basirin. Pada saat itu masih masjid masih belum seperti itu, masih semi bangunan, di bawahnya separuh tembok, kesananya masih triplek. Rata-rata kan di sini banyak empang ya dulu ya. Iya, empang. Termasuk ini musola Babu Salam ini di atas empang dulu ya? Belum ada musola ini, belum. Karena masih empang semua. Dari ujung Tanah Merdeka sampai ke kandang sapi. RW 12 tuh. Itu masih empang. Dan sebagian kecil masih daratan atau berupa daratan. Nah, ini majelis berdiri pada tahun 1977, perkiraan waktunya bulan Juli. Pada saat itu. Berarti 1977 sampai saat ini 2023, berapa tahun tuh umur Majelis Taklim? Hitung aja dah pokoknya. Itu perkiraan 40-an lebih ya, 40. Ya, 40. Sekarang saya umur 55. Berarti diambil 8 tahun. 55, 8. Berarti 40 berapa tuh? Terus segitu dah pokoknya dah. Segitu pokoknya. Berarti intinya ini Majelis Taklim paling senior kayaknya di Kalibaru ya, ya? Insya Allah paling awal. Iya, paling awal. Yang masih eksis dan Majelis Taklim sekarang disebut dari mulai zamannya Pak Suryatno, itu RW 07 pada saat itu, dan RW 07 itu cuma 9 RT. Pada zamannya. Iya, pada saat itu. Nah, tadi Pak Haji bilang awalnya itu kan Majelis Taklim Al-Jannah. Nah, bisanya berubah nama jadi Majelis Taklim Al-Hikmah, itu asbabnya seperti apa? Sebabnya ini kan pertama, ini Majelis Taklim didirikan oleh Kiai Haji Jamliha. Sebetulnya alat komunikasi dakwah di setiap RT yang dulu 9 RT doang. Di RW 07, dari RT ke RT, bukan dari musola ke musola. Awalnya dari RT ke RT, supaya apa? Supaya RT bisa ngaji, supaya RT dan masyarakatnya bisa komunikasi silaturahmi ya, dengan mengkondisikan pada saat itu, mengkondisikan wilayah sehingga keamanan karena pada ngaji. Satu, yang kedua, begitu Pak Suryatno sudah tidak ada, artinya sudah wafat, baru itu Pak Dedi, Haji Dedi itu RW yang penggantinya Bapak Suryatno. Digantilah nama, itu juga atas kesepakatan para alim ulama, dinamakan Majelis Taklim Al-Hikmah 07 karena bernisbat dari wilayah RW 07. Nah, berarti ini Pak Ji, mohon maaf, berarti ini Majelis Taklim itu turun temurun ya. Betul. Warisan dari orang-orang tua kita dulu ya, khususnya para pengurus wilayah, terutama para tokoh agama ya Pak Ji. Nah, selama dari 1977 sampai saat ini 2023, sempat vakum ya Pak Ji? Dulu sempat vakum?
vakum ada, karena vakum sih sebetulnya tidak. Jalan cuman pasang surut gitu. Tetap karena komunikasinya begitu dorobat dari Haji Dedi, ini empang-empang banyak yang diuruk. Penduduk bertambah, sehingga dirilah ada musola-musola, ada musola Babu Salam, ada musola Babu Salam di RT 07, musola Baitul Mukminin RT 10, kemudian musola Baitur Rahman RT 11, musola Ziyadatul Khair RT 6, musola Ridho Allah RT 14, musola Babu Ridho RT 15, musola Kurnia Allah RT 3. Tapi tetap Masjid Al Basirin awal, sentralnya Masjid Al Basirin dulu. Dan di situ Masjid Al Basirin sebagai pusat perhatian dakwah. Dan kemudian dari mulai itu pergantian RW sampai saat ini masih eksis majelis taklim dilimpahkan kepada yang dipercaya, termasuk saya. Ini dari 2007 kemarin. Berarti Pak Kiai mulai ditunjuk sebagai kepengurusan di Majelis Ta'lim Al-Hikmah itu sejak tahun 2007 sampai sekarang 2023. Saya sempat mondok itu masih tetap eksis. Dari RT ke RT ada, cuman ya yang ngaji ya cuman terbatas yaitu RT. Nah, sehingga gantinya RW setelah Pak Dedi ganti Pak Rohub. Pak Rohub itu RW 07 juga, karena Pak Dedi waktu itu meninggal kena musibah tabrakan. Kemudian setelah Pak Rohub tetap masih jalan, RW ikut ngaji sama RT-RT-nya, termasuk begitu Pak Rohub nggak ada, gantinya Pak Waluyo. Pak Waluyo tetap eksis, dia mau ngaji ke musola, ke masjid-masjid. Jadi ini sebetulnya Majelis Ta'lim Al-Hikmah sebagai alat komunikasi dakwah dari RT dan RW. Dan sekarang karena sudah zaman modern, padat, kemungkinan saya sebagai diserahkan dari para kiai, pendiri-pendirinya. Ya, Kiai Jamlia sudah tidak ada, saya waktu mondok sekitar 1984-85 itu ya, beliau saya masih di pondok, udah kabarnya kurang lebih 87-an itu beliau udah wafat. Dan ini sejarah membuktikan sampai saat ini pendiri orang-orang yang soleh dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai saat ini. Dan pendirinya salah satunya yang utama adalah Kiai Haji Jamlia almarhum. Kemudian habis itu dilimpahkan ke Kiai Haji Masduri almarhum juga. Terus sampai Haji Masduri 2007 diserahkan ke saya. Sebetulnya ini adalah sebagai alat dakwanya, komunikasinya para RT dan RW. Sehingga saat ini kalau RT RW nggak aktif, saya sih wajar karena kesibukannya. Cuman sangat disayangkan alat komunikasi dakwah ini jangan sampai dilepas. Artinya ayo kita kembalikan bahwa ini adalah milik umat, khususnya masyarakat RW 07. Salah satunya guru-gurunya yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang masih hidup sampai saat ini adalah Kiai Sidik, Dr. Sidik Maswi, kemudian Pak Haji Ugan Sugandi, kemudian Bapak Haji Laimin itu masih ada, sakit-sakitan, kemudian termasuk Ustadz Ramin, pengurus Musola Kurnia Allah. Dan kemudian ya sudah tidak ada lagi kayak Haji Amir, itu dia bendahara dulu ya, sebagai dasarnya juga itu sudah tidak ada. Terus Martani Salim selaku wakil RW udah nggak ada juga. Mereka megang-megang atau peduli dengan Majelis Ta'lim Al-Hikmah.
keliling tiap malam Jumat terus sampai mereka tidak ada, diserahkan ke saya. Saya selaku dengan teman-teman, syukur alhamdulillah Ustaz Yusuf hadir, teman-teman dengan hadronya, dan ini merupakan perubahan zaman ke zaman. Sehingga apa yang harus kita lakukan, ya tentu saja ada suka dan dukanya. Nah, berbicara suka dan duka, selama daripada 2017 sampai saat ini, bisa diceritain Pak Haji, suka dukanya di Majelis Ta'lim Al-Hikmah itu sebagai kepengurusannya apa Pak Haji? Kalau dari saya kan 2007. Ya, 2007. Bukan 2017. 2007 sampai saat ini 2023. Dulu belum ada hadro ya, 2007 masih ada Haji Muhammad sebagai DA. Tokoh masyarakat RW 07 itu dulu masih RW-nya Pak Waluyo sebagai gantinya Bapak Rauf. Bapak Rauf ya. Iya, Pak Waluyo backup RW, pokoknya kata-katanya pokoknya beres. Nah, itu dia Pak Waluyo tuh. Nah, itu saya merasa senang orang tua yang RW RT ikut berkecimpung di dalam Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Perubahan Al-Hikmah itu dari RT Dedi ya, RW Dedi. RW Dedi almarhum ya. Gitu sudah Pak Rauf nggak ada, Pak Waluyo nggak ada, kemudian Pak Sahar selaku naik. Pak Sahar itu dulu dewan. Nah saya diserahkan Masjid Al-Hikmah ini dari 2007. Ya suka dukanya kalau diceritakan ya panjang lebar ya. Tapi saya singkat saja lah. Bahwa kalau megang agama artinya dakwah ya. Iya. Tentu saja seolah kata Rasulullah itu dikutip dari Zainuddin MZ, siapa yang megang agama itu sebagai megang bara, dilepas bagaimana, tidak dilepas bagaimana. Nah itulah tergantung keimanannya kita masing-masing. Maka ini panggilan hati sebetulnya. Artinya Allah berkehendak bahwa kebaikan itu pasti didukung, pasti Allah meridhoi, pasti Allah ngasih kekuatan. Ya, saya dengan teman-teman dengan doa para leluhur, para kiai, termasuk wasilahnya mereka pendiri Al-Hikmah ini, masya Allah luar biasa. Ya kalau supaya kadang saya dari awal itu belum ada hadro ya. Iya. Dari 2007 sampai 2016 ketika saya berangkat haji bersama. Artinya ini juga sebagai wasilah. 2007 pun saya di Musola Babu Salam sebagai pusat perhatian dakwah di Majelis Ta'lim Al-Hikmah ini adalah saya mulai promotor. Sebagai promotornya inisiatifnya Bapak Haji Juber suruh baca istighosah, Bapak Haji Sugiarto, dan sampai istighosah setiap malam minggu sampai saat ini. Saya kalau nggak sakit, saya kalau nggak ada kegiatan keluar, pasti yang namanya istighosah dari mulai maghrib sampai isya sampai saat ini. Dan itu doa untuk kemaslahatan, kedamaian masyarakat sekitar RT 07, khususnya umumnya RT 07. Dan itulah mungkin Allah berikan wasilahnya dari menyebut-nyebut, mengirimkan doa, sehingga Majelis Ta'lim ini alhamdulillah sampai saat ini. Dan suka dukanya banyak. Yang ya tentu saja berkorban masalah waktu, betul. Masalah finansial. Dulu sampai ibaratnya belum ada yang namanya peduli dengan donatur. Nah, setelah mereka sudah tidak ada, saya pasrah dan saya berdoa pada saat 2016, saya pengen ya Allah Majelis Ta'lim Al-Hikmah disiarkan dengan kehendak-Mu supaya mereka dari kalangan remaja maupun orang-orang yang sudah dewasa, sudah tua, sudah punya keluarga,
pada ikut berkecimpung di dalamnya penyiaran di dalam Majelis Taklim Nah, tapi alhamdulillah Pak Haji, 2016 ya kan terbentuknya Hadroh. Pada saat Pak Haji posisi dan para orang tua guru-guru itu lagi ibadah haji. Di sini saya mengkomandoi ya anak-anak, suka dukanya juga luar biasa. Ini saya tarik benang dulu ya, artinya berkaitan dengan yang Pak Haji sampaikan tadi. Nah, ngopi dulu, serius amat, ngopi. Pemirsa ngopi dulu lah, tegang amat, ngopi ya. Oh, nggak ada yang jawab. Oke, gitu. Jadi 2016 itu saya kumpulin teman-teman untuk belajar hadroh, itu pun suka dukanya luar biasa. Ada juga tentangan dari kanan kiri, depan belakang. Ya wajar ya, namanya kita dakwah, namanya kita syiar, yang namanya bahasa berisik-berisik, yang bahasa gedubang-gedumbreng katanya, nggak karu-karuan. Tapi alhamdulillah itu semua terjawab dengan anak-anak. Mereka ternyata manfaat. Pada saat ada momen-momen tertentu seperti tasyakuran, selamatan dan lain-lain, teman-teman diminta untuk mengisi itu semua. Nah, terus lagi nih Pak Haji, selama 2007 sampai 2023 ada nggak sih titik jenuhnya Pak Haji? Oh pasti ya. Apa ya namanya pikiran atau olah hati yang dimiliki setiap insan, setiap manusia itu pasti ada. Cuman keberadaan daripada jenuhnya itu ditangkis oleh sebuah kata kemantapan iman. Dan kalau yakin bahwa bergerak menuju untuk mensiarkan agama, pasti Allah akan bela, Allah akan bantu, amin, Allah kasih solusinya. Jadi yang namanya berjuang bukan saja di di keluarga, namanya di masyarakat. Lebih-lebih saya ini kan membagi waktu tiap hari ada beberapa hal, dan jadi dengan motivasi teman-teman, guru, ya saya juga termasuk salah satu pengurus daripada Wakil Rois Surya PCNU Jakarta Utara bersama Kiai Nas, itu juga guru Kiai Sona, Ustadz Asari, itu mendukung buat kita semuanya. Dengan doa, dengan ikhtiar, insya Allah berjalan dengan baik. Harapannya Pak Haji buat Majelis Taklim Al-Hikmah itu ke depan apa? Zaman saat ini harapan yang amat penting adalah saya berdoa setiap saat bahwa anak-anak kita sebagai generasi penerus hendaklah tidak putus menuntut ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu sekecil apapun maka akan bermanfaat buat kita, bekal untuk masa depan. Masa depan itu adalah masa akhirat kita semuanya. Yang ketiga, jangan jenuh. Walaupun jenuh, tangkislah bahwa segala sesuatu yang karena Allah dengan kebaikannya akan dibalas oleh Allah kebaikannya. Saya yakin firman Allah itu berlaku sepanjang hayat kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun kita, dimanapun kita, maka kalau membela agama Allah, jangan ragu-ragu. Dan tantangannya pun amat berat. Bukan saja tantangan daripada dari luar, tapi yang amat berat adalah dari diri kita sendiri. Apa itu? Kemalasan. Karena Rasulullah ngasih tahu senjatanya iblis itu ada 5. Pertama adalah malas. Orang malas akan jadi rugi, nggak akan kaya dunia dan akhirat. Katanya muflis, rugi
dunia dan akhirat. Itu sebab malas. Yang kedua, senjatanya iblis itu adalah sombong. Kita jadi apapun jangan sombong. Allah kasih karunia, ya jabatan dan lain sebagainya, jangan sombong. Namanya ujub. Ya. Yang pertama kaslan, yang kedua ujub. Yang ketiga, senjatanya iblis itu adalah manakala orang yang membangkang itu menolak, itu senjatanya iblis. Membangkang namanya. Membangkang itu senjatanya iblis. Nolak kebenaran itu senjatanya iblis. Kalau orang lagi nolak atau tidak mau, tidak taat, berarti kena senjatanya iblis. Kemudian yang keempat ya. Keempat adalah senjatanya iblis itu hati kita kena apa? Kena dengki, hasud. Ya, hasud. Itu lagi kena senjatanya iblis. Ya. Kemudian yang terakhir yang amat berat adalah tarkus sholat. Senjatanya iblis itu termasuk tarkus sholat. Maka harapan saya doakan mereka-mereka yang bergabung di Majelis Ta'lim Al-Hikmah, baik hadronya maupun apa, saya doakan agar tidak kena senjatanya iblis. Salah satunya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah, kemudian apa nih pesan Pak Haji dan harapan Pak Haji untuk tim hadro nih khususnya nih? Nah, saya seringkali menyampaikan bahwa sekarang banyak orang sebagai pengikut majelis taklim cuma pendengar, bukan pengikut. Jadi 1000 orang pengikut, 1000 orang pendengar, pengikut satu pun itu sangat beruntung. Nah ini yang sangat berat buat kita semuanya, terutama anak remaja ya, untuk hadro. Silakan kamu bersolawat, tapi kamu kalau kita semua nih kalian ya belajar sama habaib, belajar sama kiai, harusnya syukur-syukur kita ngikutin, mentaatin. Itu yang amat berat, bukan sekedar dengerin doang. Dengerin mustami'un ya ada untungnya sih, dengerin mustami'un ada untungnya, karena dengan mendengar insya Allah akan mengikut gitu. Nah, itu yang kedua ya, kita ini selaku pendakwah juga, syiar juga, maka sebaik-baiknya di keluarganya jadi contoh yang baik. Yang contoh yang baik itu dari hati, dari lisan, dari pola pikiran, pola gerak, jadi contoh buat keluarga, buat kita, sehingga apa yang dilihat oleh keluarganya merasa senang, oh ada perubahan. Ibu bapak kita, oh ya ikut hadro bagus. Itu yang amat penting. Yang terakhir ya, jangan putus asa kalau nggak bisa terus, karena Rasulullah ngasih tahu belajar terus menerus sepanjang hayat. Nah, pernah nggak sih Pak Haji waktu jadwal Majelis Ta'lim Al-Hikmah datang duduk di pengajian di musala di masjid, jamaahnya nggak ada, pernah nggak? Oh, sangat pernah, terutama masjid ya. Masjid ya, terus terang ini saya sampaikan, Masjid Al-Basri ada dua masjid, ada dua masjid, Masjid Al-Basri dan Masjid Al-Quba. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu sudah dibentuk masjid lagi, namanya Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahmah. Ya, pimpinannya yayasan hanya adalah Kiai Dr. Siddiq Maswi. Itu sudah ada masjid di situ. Dan ini seringkali di masjid ini karena ya mungkin mohon maaf kepedulian untuk taklim al-hikmah yang dari awal, dari masjid ke masjid, dari RT ke RT, dari musola ke musola, enggak ngikutin seperti itu. Ya maklumin bahwa karena mereka yang pengurus-pengurus baru ini tidak tahu asal mulanya al-hikmah, sehingga tidak merasakan bagaimana perjuangan orang-orang dulu, kiai-kiai dulu yang sudah tidak ada, dengan alat yang disebut
alat dakwah, komunikasi dakwah untuk membenahi keberadaan sekitar RW 07 khususnya, umumnya di mana saja yang butuh. Itu yang amat penting. Jadi tetap saya sampaikan kepada Nahdlatul, ayo datang, kita genderangkan sholawat Nabi di Masjid Al-Basirin, di Masjid Al-Quba terutama. Itu nggak ada pengurusnya hadir. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bagaimana cikal bakal alat komunikasi dakwah ini al-hikmah, awal mula. Mengapa dia tidak nimbrung? Ya mungkin ada beberapa hal. Satu, kesibukannya. Kedua, ya bukan pemain. Nggak doyan. Ya nggak doyan. Kan ada yang nggak doyan tahlilan, nggak doyan marhabanan. Iya, kalau makannya doyan. Ada yang begitu. Saya nggak nyinggung. Karena memang tidak satu jalan pemikiran kita, pemikiran yang saya dibina dari para kiai ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyin ya. Mereka dan saya pribadi sampai saat ini, coba bayangkan saya dari kelas 2 ikut kiai. Kiai Pak Mas Turi, Kiai Jambiha, Kiai Siddiq Maswi, kemudian Kiai ada lagi orang Bugis namanya Kiai Haji Hasan Basri, Madura Hasan Bisri. Jadi ada orang Banten juga Hasan Bisri. Itu kiai-kiai semua. Termasuk dulu ada Ustadz Kiai Miftahudin. Itu termasuk dakwah-dakwah di kesini. Banyak berarti banyak wadahnya ya. Kemudian Kisarika Ali, kemudian ya sekarang masih ada tuh Kiai Dr. Siddiq Maswi, termasuk Kiai Hafidin. Itu Hafidin masih ada. Nah, bahkan waktu corona kemarin yang lain mau libur, Alik mah libur nggak kayak? Alhamdulillah nggak pernah libur. Tabrak ya? Tabrak terus. Karena yakin bahwa dakwah itu istiqomahnya yang luar biasa. Harus kita ya walaupun ya sempat kucing-kucingan juga ya kita nggak enak juga lah ya. Iya. Tahu. Yang mau aja ikut, yang nggak mau silakan aja. Tapi ya hadro semangat terus. Alhamdulillah hadro ya. Itu hadro itu luar biasa. Pak Haji. Kemana-mana ya kan, bawa alat sendiri, bawa gendang sendiri. Iya, aduh. Gotongnya tuh berapa kilo juga. Kadang-kadang nyampe taklim, kalau pengurus yang nggak ada, sepi ya kan. Mesin jadi tutup. Kelar main, lapar. Itu kadang keluar sendiri. Iya. Ada duit nih, nggak ada minuman, beli sendiri. Beli sendiri tuh ya. Beli gua sendiri, udah nggak apa-apa. Itu ibadah, niatkan ibadah. Luar biasa lah, mudah-mudahan. Mereka ya para tokoh agama di RW 07, baik para pemudanya ya ustadz-ustadznya bisa ikut nimbrung, donaturnya setidaknya bisa ngasih wawasan, bisa ngasih bantuan sedikit jauh untuk mereka, bisa dikasih pencerahan agar mereka tetap semangat. Nah, untuk Kiai Jamliha sendiri itu beliau pemakamannya di mana? Nah, Kiai Jamliha itu saya tanya Ustadz Iwan itu ada di kampung. Ustadz Iwan siapa itu? Ustadz Iwan cucunya. Oh, cucunya dari Kiai Jamliha Al-Maghfurullah. Salah satu pengurus NU Kalibaru, bendahara dia. Dia termasuk cucunya. Dia ngasih tahu, pengen ziarah sebetulnya. Lama ini niatnya doang. Nanti insya Allah kalau diizinkan kita dengan Ustadz Iwan ziarah ke sana. Kiai Jamliha di Banten. Termasuk juga putranya tuh namanya tersohor itu yang dakwah kayak Roma Irama tuh. Iya. Ya, Ki Sam'un Basar. Nah, itu salah satu putranya. Salah satu putranya. Sekarang udah almarhum juga, masya Allah. Luar biasa. Pemirsa, sudah dijelaskan tadi tentang sejarah Majelis Ta'lim Al-Hikmah ya, mulai berdirinya, ada pergantian nama, kegiatannya, suka dukanya, udah kita ulas semua. Mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan dari teman-teman nih yang menanyakan seputar tentang Majelis Ta'lim Al-Hikmah, langsung dijawab sama guru kita nih selaku pengurus aktif sampai saat ini sebagai ketua
daripada Majelis Taklim Al-Hikmah. Dan insya Allah nanti kapan-kapan mudah-mudahan tidak ada halangan, kita ada waktu, kita mau ziarah ya, Pak Haji ya, ke pemakaman yaitu pendiri daripada Majelis Taklim Al-Hikmah yaitu Kiai Haji Zamlihal Allah yarham. Baiklah, sahabat-sahabatku yang kucintai dan kusayangi semua. Udah berapa lama nih kita? Udah, karena ini ngobrol santai, ngobrol singkat. Ya mungkin sampai di sini aja obrolan kita tentang sejarah mengenai Majelis Taklim Al-Hikmah ya. Kita doakan juga mudah-mudahan majelis ini terus eksis. Amin. Terus istiqomah. Amin. Berapapun orangnya ya kan yang ngaji, berapapun yang datang wayaya kita malam Jumat balik cong ngaji. Yuk ngaji yuk. Yuk ngaji yuk. Derek ulama, derek habaib, derek kiai. Insyaallah hidup kita berkah, manfaat dunia akhirat. Amin. Akhirnya saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala keliruan kata-kata. Mungkin kiranya ada kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa yang kucintai ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir Pak Haji, 1-2 kata apa nih pesan-pesannya untuk kita semua dan pemirsa yang nonton? Biar semangat, ada 3 pesan. Nah, 3 pesan tambahin. Niatkan yang tulus karena Allah. Niat tulus karena Allah. Apapun keadaannya, maka kalau niat tulus sama Allah akan dibangun sebuah kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin. Yang kedua, jangan putus asa, terus ikhtiar mencari ilmu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Yang ketiga, doa terus agar ikhtiar kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar ini adalah ayo kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, para pemirsaku yang ku cintai dan ku sayangi, udah selesai kita ngobrol-ngobrolnya. Dan sebelum saya tutup atau sebelum kami akhiri, untuk para pemirsa lagi dan lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, jangan lupa ya, ojo lali kalau kata orang Jawa, ojo kelalen ya. Apa tuh? Senantiasa pantengin channel ini, kita dukung sama-sama sebagai metode syiar kita di media sosial dalam rangka meneruskan perjuangan baginda Nabi, meneruskan perjuangan para ulama, guru-guru kita yang tadi sudah diulas yang luar biasa. Beliau-beliau itu pejuang daripada syiarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa nih buat pemirsa lagi dan lagi, yang pertama subscribe. Betul. Yang kedua, like. Karena gratis tuh. Gratis tuh. Yang ketiga, komen. Tapi komennya yang baik-baik, yang sopan-sopan aja, jangan yang songong ya. Pasti ada pahala. Dan juga pemirsa bisa request nih, kita mau bikin konten atau obrolan metode dakwah yang seperti apa, yang bagaimana sekiranya mau disampaikan, tulis di kolom komentar nih. Betul. Insya Allah nanti kita buat lagi yang lebih inspiratif lagi dan juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Ayo sama-sama kita dakwah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.